بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan ketujuh kita sampai pada bab berkaitan dengan apa yang akan diperoleh mereka orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat. Setelah kita bahas apa yang mereka peroleh di dunia ini sebelum akhirat, pertemuan terakhir telah kita sebutkan satu atau dua poin, yaitu bahwa mereka orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat akan memperoleh kedudukan yang paling dekat di sisi Allah. Ayat itu pernah kita baca dalam surat Qamar ayat 54, 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bahwa mereka orang-orang yang bertakwa kelak di surga Allah, mereka dekat dengan kedudukannya dengan Allah. Allah tidak bertempat di mana saja ada Allah, tapi ini menunjukkan kedudukan mereka di sisi Allah. Derajat mereka di sisi Allah sangat dekat sekali. Ini poin pertama. Poin kedua juga telah kita bahas, bahwa mereka orang-orang muttaqin kelak di hari kiamat tetap hidup bersaudara dengan kawan-kawan mereka di dunia ini ketika mereka bina persaudaraan mereka dengan dasar takwa. Karena seluruh persahabatan, seluruh saudara kelak akan pisah. Tidak lagi akan ada punya hubungan, kecuali orang-orang yang bertakwa di dunia ini ketika menjalin persahabatan dan persaudaraan atas dasar takwa, mereka tetap masih memiliki hubungan satu dengan yang lain. Dan itu pernah kita baca ayatnya Zukhruf 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'd al-adu illa al-muttaqin, artinya al-akhilla, kawan-kawan akrab, sahabat yang begitu akrab, kelak di hari kiamat semua itu satu sama lain, satu dengan yang lain, menjadi musuh, kecuali al-muttaqin. Tetap mereka memiliki persahabatan. Dan minggu atau 2 minggu yang lalu dalam pertemuan terakhir saya bacakan riwayat bagaimana 2 sahabat yang hidup atas dasar takwa. Ketika satu telah wafat, maka yang satu ini diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi, dan yang telah wafat ini mohon kepada Allah agar saudaranya yang masih hidup, kawannya yang masih hidup di dunia ini, diberi oleh Allah taufik untuk tetap beramal soleh agar mendapatkan kedudukan sama dengan kedudukannya.
Ketiga yang akan kita bahas malam ini ialah orang-orang muttaqin disebut oleh Allah kelak mereka di hari kiamat mereka akan memperoleh al-fawzul azim, kedudukan yang amat tinggi, keuntungan yang amat besar, agung sekali. Fauzan azima atau fauzun azim menunjukkan mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia. Mereka memperoleh keberuntungan, kesuksesan di hadapan Allah dengan azim, sangat besar. Bukan semua orang sukses di dunia ini akan sukses di akhirat. Toh orang yang sukses di akhirat pun bukan semua orang derajatnya sama, tapi satu dengan yang lain derajat mereka berbeda. Tetapi Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa mereka itu hidup dalam kelak di akhirat memperoleh kehidupan yang fauzan azima, atau fauz artinya keberuntungan yang sangat besar. Allah sebutkan itu dalam surat Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adzabal jahim fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul azim. Bahwa orang-orang yang bertakwa kelak di hadapan Allah mempunyai kedudukan yang amat tinggi terjaga. Di mana? Di surga-surga Allah. Dengan di situ ada mata-mata air yang disediakan oleh Allah. Mereka yalbasuna min sundus wa istabrak. Pakaian mereka dari sutra yang halus maupun yang tebal. Mutaqabilin, saling berhadapan satu dengan yang lain. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan mereka kami berikan istri-istri, yaitu mereka bidadari. Mereka di sana akan diberikan apa saja yang mereka minta, dipenuhi semua oleh Allah. Kemudian mereka tidak lagi akan menyentuh kematian kecuali mati yang telah mereka lalui. Dan Allah selamatkan mereka dari siksaan al-jahim. Setelah ini Allah sebutkan fadlan min rabbik. Semua ini adalah kemurahan dari Allah Tuhanmu, memberikan semua kenikmatan ini bagi mereka orang-orang muttaqin. Dan kemudian diakhiri oleh Allah, zalika huwal fawzul azim. Kalau kita ingin ditanya siapa orang yang memperoleh keberuntungan yang sangat besar di akhirat, jawabannya adalah al-muttaqun. Nanti pada ayat-ayat surat Baqarah berikutnya, ketika kita sampai dengan kalimat fauzan azima, fauzun azim, kita akan berhenti dengan ayat itu. Kita akan cari sifat-sifat orang yang akan memperoleh keberuntungan di hari kiamat. Keempat, orang-orang muttaqin kelak di hari kiamat akan diberikan kepada mereka ucapan salam untuk mereka. Salam dari Allah. Seperti yang sering kita baca dalam surat Yasin mungkin, salam qaulan min rabbir rahim. Satu ungkapan yang amat mahal karena datangnya dari Allah. Kita bisa menemukan ini dalam surat Zumar. Ketika Allah bicarakan berkaitan dengan kelak di hari kiamat. Sekelompok orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Dan siksaan jahanam menanti untuk mereka. Tapi sekelompok lain orang-orang muttaqin akan dikirim ke surga dengan penuh kemegahan, kemuliaan, dan bagi mereka Allah akan ucapkan salam sejahtera untuk mereka. Coba kita baca ayatnya dalam surat Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka orang-orang yang bertakwa pada Allah Tuhan mereka akan dibawa ke surga zumara, kelompok demi kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di depan surga, pintu surga telah terbuka untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha. Maka penjaga surga berkata kepada mereka, salamun alaikum
Tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untuk kalian. Tibtum, sangat kalian memperoleh kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan. Masuklah khalidin, kekal abadi. Setelah mereka masuk, mereka berkata, wa qalul hamdulillah alladhi sadaqana wa'adah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka ketika masuk surga mendapat salam dari Allah. Karena nanti di akhir di surga ini tidak ada lagi omongan-omongan yang tidak enak, menyakitkan hati. Yang ada cuman salaman, salama. Kesejahteraan. Salam yang kita ucapkan antara kita sama kita dengan salam yang kita peroleh min Rabbis salam berbeda. Karena assalam huwa Allah. Assalam huwa Allah. Karena itu ada doa yang sering kita baca setelah salat. Ada yang disebutkan minhus salam wa ilaihi ya'udus salam fa ahina rabbana salam wa adkhilnal jannata daras salam. Inilah kelak mereka orang-orang muttaqin, seluruh penjaga surga ketika mereka masuk semuanya berkata salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka berkata alhamdulillah yang Allah telah menepati janjinya untuk kita. Mereka diberi kebebasan untuk keliling di surga Allah. Di mana saja mereka mau berkehendak. Kemana silahkan. Dan kemudian Allah mengatakan fa ni'ma ajrul 'amilin. Sebaik-baik pahala-pahala yang mereka orang-orang yang beramal. Ini menunjukkan bahwa takwa bukan hanya ungkapan diungkapkan. Takwa bukan hanya tulisan ditulis. Takwa bukan hanya slogan diteriakkan. Tetapi takwa adalah harus dibarengi dengan amal perbuatan. Karena itu ketika para muttaqin telah masuk ke surga, memperoleh salam dari Allah, mendapat semua kenikmatan surga, Allah akhiri untuk mereka fa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Akhir ayat ini Allah menyebutkan begini. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Saat mereka digiring, dibawa ke surga, dipersilahkan menikmati semua kenikmatan surga, memperoleh salam dari Allah, telah mereka mengucapkan alhamdulillah semuanya. Di saat yang sama mereka menyaksikan bahwa malaikat semua sedang keliling di arsyullah. Wa qudhiya bainahum bil haqq. Dan untuk yang di mahsyar telah diberi oleh Allah telah diberi hukum dengan jelas, dengan hak, mana yang akan memperoleh surga dengan tingkatan masing-masing, dengan menikmati surga, siapa yang akan digiring ke neraka dengan siksaan masing-masing. Dan ungkapan para malaikat terakhir pun waqila alhamdulillahi rabbil alamin. Para malaikat menyebutkan tahmid. Tadi para muttaqin ketika masuk surga pun mereka berkata alhamdulillah, karena tidak bisa orang bisa melakukan perbuatan baik kecuali hanya taufik dari Allah. Karena itu ketika kita masuk surga, karena kita beramal soleh, kita harus yakini bahwa amal soleh itu kita tidak bisa melaksanakan kecuali memperoleh taufik dan kemudahan dari Allah. Karena itu fa ni'ma ajrul 'amilin, dan karena itu dibarengi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kelima, kelak di hari kiamat Allah ceritakan kepada kita dalam surat An-Nahl, wah kelak mereka orang-orang di hari kiamat ini ketika ditanya oleh Allah, apa yang Allah berikan kepada kalian? Jawaban mereka cuman khairah. Yang Allah berikan kepada kita hanya yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira.
Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, apa yang Allah turunkan untuk kalian? Jawaban mereka cuman qalu khaira. Yang Allah turunkan hanya baik untuk kita dan semua arti kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, mereka telah memperoleh kebaikan. Seperti yang disebutkan minggu yang lalu, bahwa takwa akan mendapatkan hasil di dunia sebelum akhirat. Lilladzina ahsanu, bagi mereka orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya hasanah, mereka akan memperoleh kebaikan di dunia ini. Waladarul akhirati khairun, sementara akhirat lebih baik daripada dunia ini dalam semua arti kebaikan yang Allah berikan. Kemudian Allah akhiri, wala ni'ma darul muttaqin, sebaik-baik rumah kaum muttaqin di sana. Ternyata Allah sebutkan surga itu rumahnya orang-orang muttaqin. Karena itu Allah sebutkan wala ni'ma darul muttaqin. Di mana rumah kaum muttaqin? Ayatnya, jawabannya fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Apa yang disebut oleh Allah wa ni'ma darul muttaqin? Apa yang diperoleh orang kaum muttaqin di rumah yang paling mulia, paling indah, yaitu surga Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mereka akan masuk ke surga itu, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Tetapi yang paling besar yang akan diperoleh kaum muttaqin bukan hanya surga dengan bidadarinya, surga dengan buah-buahannya, surga dengan sutra, pakaian sutra mereka, surga dengan air mata yang Allah berikan, surga dengan buah-buahannya. Tetapi yang paling mahal ialah Allah sebutkan di sini, tajri min tahtihal anhar, terus lahum fiha ma yasha'un. Allah berikan untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Setiap kehendak seseorang terbatas dengan ketentuan dan batasan kemampuan orang itu. Orang yang menganggap 10 juta besar, bagi dia yang paling ia harapkan 10 juta cukup. Ada orang yang ia harapkan 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, tergantung. Dan kalau kita anggap yang terbesar di dunia, toh tetap terbatas dengan kemampuan dunia. Tetapi mereka ini lahum ma yasha'un, masyiatuhum enggak terikat dengan keindahan dunia, tapi masyiatuhum terikat dengan keindahan akhirat. Maka tidak bisa dibayangkan. Bahkan para orang ahli irfan, kaum sufi, ketika mensifati para aulia Allah, mereka sebelum di akhirat, di dunia ini Allah berikan untuk mereka lahum ma yasha'un. Jangan heran kalau para a'immatul adhar minta apapun di dunia ini terjadi. Para anbiya Allah terlebih dahulu, a'immatul adhar, para aulia Allah, lahum ma yasha'un, bagi mereka apapun yang dikehendaki. Ketika ada disebutkan dalam satu cerita, ketika salah satu wanita Persia jadi raja Persia jadi tawanan. Ketika tawanan itu mau dijual, yang punya tawanan itu berkata kepada wanita tawanan anak si raja Persia, kamu pantasnya aku jual berapa? Dia bilang 1000 dinar. Gak ada tawanan dijual dengan harga semahal ini, dibeli oleh orang. Kata orang tersebut, coba kamu menyebut harga lebih dari itu, aku beli karena kamu putri raja. Kata wanita itu, kalau aku tahu ada angka lebih dari 1000 aku sebutkan. Cuman aku tahu cuman 1000 angka paling besar. Artinya kemampuan orang itu terbatas dengan kemampuan yang ia fahami. Ini lahum ma yasha'un fid dunya. Tetapi untuk akhirat, apa saja yang mereka kehendaki. Karena itu untuk menafsirkan apa kiranya yang di akhirat itu, Rasul sendiri tidak memberikan pada kita ketentuan yang pas
Dalam arti Rasul menghormati akal kita, dalam arti kita tidak pernah akan mampu diterangkan semua Rasul, tetapi ketika Rasul menggambarkan kebesaran akhirat, kebesaran surga dengan seluruh kenikmatannya, Rasul nggak mengatakan merinci satu persatu. Mungkin kita nggak pernah akan faham banyak hal dari kenikmatan itu yang belum mampu kita cerna di akal kita. Karena itu Allah cuma mengatakan begini, Rasul mengatakan bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum mampu terlintas di benak manusia. Surga lahum ma yasha'un dalam bentuk ini. Karena itu ada satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan sangat global mengenai kenikmatan surga. Jadi kita jangan tanya di surga adakah ini, di surga adakah itu, di surga adakah. Ini kenikmatan yang kita fahami ini jenisnya masih terbatas. Sementara surga ini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Allah ketika mensifati surga ya seperti ini, lahum ma yasha'un, khalas, apa saja yang kamu minta ada. Seperti Allah mensifati dalam satu ayat yang mencakup seluruh kenikmatan. Allah menyebutkan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bahwa di surga ini apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang kamu minta ada. Supaya tidak lagi tanya adakah ini, Allah globalkan lah, bahwa di surga itu ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta, terserah. Dan prosesnya juga tidak capek. Kita di dunia ini banyak yang kita inginkan tercapai, tetapi untuk memperoleh perlu usaha di sana. Sekedar kita ingin, sekedar itu datang. Bahkan dalam beberapa riwayat buah-buah itu berbicara sama penghuni surga, ya mu'min kulni qabla an yakulani ghairuk. Mu'min, makanlah aku sebelum dimakan oleh yang lain. Berebut. Seperti kemarin yang saya sampaikan dalam riwayat, ketika bidadari teriak, beruntunglah yang diciptakan untuk kita dan beruntunglah kami yang diciptakan untuk mereka. Lahum ma yasha'un. Setelah ini apa Allah akhiri? Wa kadzalika yajzillahul muttaqin. Dan begitulah Allah membalas mereka, orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal ikhwah, ini belum mencakup seluruhnya. Cuma ini gambaran, ada 5 atau 6 poin berkaitan apa yang akan diperoleh kaum muttaqin kelak di surga, di akhirat. Setelah kita bahas apa yang akan diperoleh kaum muttaqin di dunia ini, karena tetap kita bersepakat bahwa jangan sampai orang mukmin itu beramal soleh cuman akhirat pahalanya, di dunia ada. Tadi juga kita baca, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Apabila ini pahala yang Allah akan berikan untuk orang muttaqin di dunia, dan itu juga pahala yang Allah akan berikan kaum muttaqin di akhirat, kita bisa menyaksikan alangkah besarnya kedudukan orang yang bertakwa. Ini yang disebutkan oleh Imam Ali yang kita bawa beberapa minggu yang lalu, bahwa dalam takwa terkumpul seluruh khairid dunia wa khairil akhirah. Seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat, semuanya ada dalam ketakwaan. Tinggal saya dan antum mungkin akan bertanya, bagaimana caranya kita memperoleh ketakwaan ini? Ini yang penting. Kalau sudah kita yakini bahwa takwa itu begitu besar nilainya, begitu besar pahalanya di akhirat, begitu besar apa yang akan kita peroleh di dunia ini sebelum akhirat, semua kita akan ingin menuju menjadi orang yang bertakwa. Tetapi ketika kita tanya pada Al-Quran, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka ini yang akan kita bahas malam ini sebelum kita tinggalkan ayat ini untuk pindah kepada ayat-ayat berikutnya. Dalam surat Al-Hadid, Allah sebutkan kepada kita ada 3 jalan kalau kita ingin memperoleh ketakwaan
dan hidup berdasarkan takwa kepada Allah. Maka 3 jalan ini harus kita lalui. Masing-masing jalan mempunyai perbedaan, tetapi satu sama lain akan menyampaikan kita kepada tujuan. Walaupun kelak akan kita bahas bahwa cara ketiga, yaitu cara hubbullah, itu akan lebih dekat menyampaikan kita kepada Allah. Ayatnya dalam surat Al-Hadid akan saya bacakan. Bisa kita lihat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini menjelaskan begini, bahwa kehidupan dunia itu cuma permainan, gurau, perhiasan saja, masing-masing mau menghiasi dirinya. Tafakhur, saling bangga membanggakan. Takatsur fil amwal, saling banyak-banyakan harta. Wal aulad, dan anak. Allah gambarkan bagaikan hujan ketika turun, semua orang-orang yang ahli penanam, para petani gembira. Kemudian nampak setelah hujan itu tumbuh-tumbuhan menjadi hijau, seger. Tidak lama mengering menjadi kuning dan akhirnya jatuh. Kemudian Allah akhiri begini, wa fil akhirati adzabun syadid. Kelak di akhirat ada siksaan yang amat sedih, pedih sekali. Kemudian wa maghfiratun min Allah, tapi di akhirat pun ada ampunan dari Allah. Ketiga, wa ridwan, ada memperoleh kerelahan dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang semuanya serba fata morgana. Semua kenikmatannya di baliknya tipu menipu yang ada. Yang ingin saya bahas malam ini adalah untuk memperoleh ketakwaan, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada 3 jalan. Al-khawf, takut pada Allah. Kedua, ar-raja, mengharapkan sesuatu dari Allah. Ketiga, al-hub, murni cinta kepada Allah. Allah menyebutkan di akhir tadi ayat, walahum wa fil akhirati adzabun syadid. Ini mengajak kita untuk takut. Dari takut itu kita menuju kepada Allah, beramal soleh dan semuanya. Tetapi Allah juga menyebutkan di ayat tersebut, wa maghfiratun min Allah, ada ampunan dari Allah. Maka lewat pintu raja, pengharapan untuk memperoleh ampunan dari Allah, itu pun membawa kita bertakwa. Tetapi ada lagi ridwanun min Allah. Ringkasnya, ayat ini menggambarkan 3 hal yang kita akan bahas. Jalan menuju agar kita menjadi orang yang bertakwa ada 3 hal. Yang 2 adalah berkaitan dengan pahala atau siksaan di akhirat. Yaitu pertama, takut dengan Allah, al-khawf. Kedua, ar-raja, mengharapkan ampunan Allah. Ketiga, bukan karena takut, bukan karena mengharapkan, tetapi murni karena cinta pada Allah dan ingin memperoleh kasih sayang dari Allah dan ridha dari Allah. Sebenarnya orang pergi ibadah kepada Allah ini menggunakan ini. Kalau tidak takut kepada Allah, ya mengharapkan pahala dari Allah. Kalau tidak mengharapkan pahala dari Allah, kembalinya ialah mengharap untuk memperoleh kasih sayang mutlak dari Allah.
Imam Husain alaihi afdhalus salatu wassalam, Imam Husain pernah menyebutkan bahwa inna qauman abadullah raghbatan fatilka ibadatut tujjar, fa inna qauman abadullah rahbatan fatilka ibadatul abid, fa inna qauman abadullah syukran fatilka ibadatul ahrar. Manusia terbagi tiga, kata Imam Husain. Ada orang menyembah Allah karena mengharapkan sesuatu dari Allah, dan itu pengabdian pedagang. Para tujar ingin mendapatkan sesuatu. Kedua, inna qauman abadullah rahbatan. Ada orang menyembah Allah karena takut. Fatilka ibadatul abid. Itu sembahan orang-orang hamba yang kalau enggak ada yang ditakuti enggak bekerja. Yang ketiga, inna qauman abadallaha syukran, wa fi riwayah abadallaha hubban fatilka ibadatul ahrar. Ada tingkatan ketiga, mereka menyembah Allah karena mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena cinta kepada Allah, dan itulah ibadah mereka orang-orang yang merdeka. Jadi tingkatan ibadah ini untuk memperoleh menjadi orang muttaqin sehingga beramal soleh dalam bentuk ibadah, ada yang dibarengi cuma takut. Ketika mendengarkan siksaan neraka, kemurkaan Allah, siksaan liang kubur, bagaimana nanti Malik di neraka, bagaimana api, bagaimana macam-macam. Ketika takut mengingat ini, beribadah kepada Allah. Tujuannya supaya selamat dari yang ia takuti. Ada lagi ketika membaca surga, kenikmatan surga, bidadari, ada ara, ada bermacam-macam. Rindu dengan semua kenikmatan surga ini, kemudian dia beribadah agar memperoleh semua itu. Ada tingkatan yang ketiga, tidak mengharapkan surga Allah, tidak takut dengan neraka Allah, tetapi menyembah Allah karena cinta pada zatnya, yaitu Allah, karena mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan ini ibadah yang paling tinggi. Kemudian manusia dalam kehidupan ini berbeda-beda. Ada di antara kita yang berangkat menuju kepada Allah dengan zadut taqwa, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan memakai libasut taqwa cuman karena takut pada Allah. Dan ini kebanyakan ibadah kita, dan nggak disalahkan oleh Allah. Kita takut itu nggak disalahkan oleh Allah. Memang Allah berkata, wa iyaya farhabun, wa la takhshawun nas wakhshawni. Karena memang Allah tahu kedudukan kita, kemampuan kita. Allah ketika mensifati orang-orang soleh dalam Al-Quran juga menyebutkan mereka takut dan mereka berharap. Mungkin dalam surat Sajdah, kalau kita sering membaca surat Sajdah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka kalau malam meninggalkan tempat tidur mereka, bertahajud, mereka mohon kepada Allah khaufan karena takut, wa tama'an karena mengharapkan rahmat Allah. Allah puji. Artinya ibadah dalam batas takut atas siksaan Allah, atau ibadah karena mengharapkan surga Allah, ini ibadah memang kedudukannya di bawah ibadah yang hanya murni, tetapi oleh Allah diizinkan. Silahkan kita takut. Hakikat kita, wallahi ibadah kita lebih banyak takut dari neraka Allah daripada kita mengharap surga. Satu contoh, kita kalau malam sulit untuk tahajud, sulit. Kadang-kadang tahajud itu begitu besar pahalanya di sisi Allah, pintu surga dibuka dan bermacam-macam pahala. Tapi bukan semua kita ringan untuk tahajud. Kalau kita mengejar pahala, maka banyak.
Tapi buktinya kalau subuh kita takut terlambat. Karena apa? Terlambat sholat subuh ada sanksinya. Karena sanksi kita takut. Takut kita menyebabkan kita jaga yang satu ini. Tetapi untuk mengharapkan pahala dari Allah, banyak jalan kita tinggalkan. Karena kita lebih terfokus takut daripada mengharapkan surga Allah. Amal soleh itu banyak pahalanya, berlipat-lipat. Tapi bukan semua kita berlomba untuk beramal soleh. Walaupun tadi dalam ayat yang kita sebutkan berkaitan dengan muttaqin, Allah juga sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlombalah untuk beramal soleh agar memperoleh maghfirah dari Allah dan memperoleh surga Allah. Ada manusia yang menyembah Allah murni cuman karena takut kepada Allah, dan itu diterima oleh Allah ibadahnya. Ada manusia yang cuman urusannya mengharapkan surga Allah. Kalau kita hitung-hitung, kalau sudah ada jaminan kita nggak masuk neraka, mungkin kita nggak beribadah lagi, karena yang kita capek selesai. Kalau sudah ada jaminan kita masuk surga, mungkin kita nggak beramal soleh lagi, karena yang kita cari sudah ada. Tetapi karena itu ada manusia tertentu yang tidak menyembah Allah karena takut neraka, tidak menyembah Allah karena mengharapkan surga, menyembah Allah karena Allah layak untuk disembah, dalam arti mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan padanya. Dan itulah disebutkan oleh Imam Husain, fatilka ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang bebas. Tapi semuakah sampai ke sana? Al-Imam Ja'far Shadiq pernah mengomentari bahwa ke sana itu la yamassuhu illal mutahharun. Bukan semua orang sampai ke sana. Yang bisa sampai ke sana itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah. Tetapi adakah orang mengungkapkan sesuatu, aku menyembah kepada Allah bukan karena takut nerakanya, bukan mengharapkan surganya, aku menyembah Allah karena Allah layak disembah? Mungkin ada orang mengungkapkan semacam itu selain orang-orang mutahharin, tetapi kedudukan mereka itu jelas di bawah puncak ahli ibadah, puncak ahlu taqwa, yaitu al-anbiya wal mutahharun. Mungkin juga pernah kita dengar bahwa Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata, ma abadtuka khaufan linarik wala raja'an li jannatik wa innama ahwak. Tapi ungkapan ini sekedar ungkapan, bisakah sampai kepada maksimal batas tertinggi? Tidak bisa sampai. Tapi bisa memperoleh kedudukan di atas khauf, di atas raja. Tapi batas tertentu yang memperoleh batas tertinggi, tidak menyembah Allah karena takut neraka, tidak menyembah Allah karena mengharap surga, itu maqamul mutahharin. Al-Imam Shadiq pernah berkata, wa inni a'buduhu hubban lahu. Aku menyembah Allah karena hanya cinta kepada Allah. Wa hadza maqamun maknunun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tapi kedudukan ini, kedudukan yang tersimpan, terjaga, yang tinggi, tidak pernah tersentuh kedudukan ini kecuali mereka orang-orang mutahharun. Dalam tempat yang lain Al-Imam As-Sajjad pernah berkata, inni akrahu an a'budallah wa la gharada li illa sawaba fa akunu kal 'abd at-tami'il mutamma in tami'a amal wa illa lam ya'mal wa akrahu an la a'budahu illa li khawfi iqabih fa akuna kal 'abd as-su' in lam yakhaf lam ya'mal. Qila falima ta'buduhu qala lima huwa ahlu bi ayadihi alayya wa in'amihi. Kata Imam Sajjad, aku enggan untuk menyembah Allah
sementara dalam ibadahku tidak mempunyai harapan kecuali hanya mencari pahala darinya, maka aku menjadi seorang budak yang amat tamak, rakus. Kalau ketika ia rakus mengharap sesuatu, ia beramal. Ketika tidak lagi menginginkan sesuatu, ia tidak melakukan sesuatu, enggak beramal. Atau aku menyembah karena takut sanksinya dan siksaannya, maka aku menjadi seperti hamba yang keji. Kalau tidak takut, tidak beramal. Maka orang berkata kepada beliau, terus kamu ini menyembah Allah untuk apa? Gak mengharapkan surganya, gak takut nerakanya, kamu menyembah Allah ini untuk apa? Beliau menjawab, lima huwa ahluhu bi ayadihi alayya wa in'amih. Karena pantasnya Allah, hanya Allah disembah, karena seluruh karunia nikmatnya yang telah diberikan kepadaku. Ini yang dikomentari oleh ayah beliau, Imam Husain. Ya'budullah syukran, hanya bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita kembali kepada yang dibahas oleh ahlul irfan, ketika mereka membahas masalah menyembah Allah karena mencari pahala, maka ini bukan zatullah yang mereka hadapkan. Yang mereka sembah, yang mereka cari adalah bukan Allah, tetapi yang mereka cari adalah surga atau neraka yang mereka takuti. Sekali lagi, kedudukan berbeda. Kita dalam batas menyembah Allah karena takut neraka, kita menyembah Allah karena mengharapkan surga, dibebaskan oleh Allah dan diterima. Bahkan Allah pernah menawarkan kepada kita, maukah kalian aku beli dengan surga? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah. Silahkan berbuat untuk surga, gak masalah. Tetapi kedudukan kita tidak seperti kedudukan orang yang menyembah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi menyembah Allah karena Allah. Karena itu kemudian sering saya ulang-ulangi bahwa mereka orang yang menyembah Allah karena hanya cinta kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman ini, orang-orang muttaqin, khususan al-mutahharun yang sudah di atas semua itu, mereka itu yang mereka cintai Allah, dan kecintaan mereka kepada Allah melebihi dari segala sesuatu. Coba kita dengarkan ayat ini dan kita akan sampai pada ayat ini nanti, 165 Al-Baqarah. Allah mensifati begini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau ada orang cinta dengan sesuatu, maka cintanya kaum mukmin kepada Allah melebihi semua kecintaan orang kepada siapapun. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mungkin kalau kita sering baca doa kumel di malam Jumat kita bisa mendengarkan munajat orang yang cinta pada Allah. Doa Nabi Khidir yang diungkapkan oleh Al-Imam Ali, diriwayatkan oleh murid beliau bernama Kumail ibn Ziyad An-Nakhai. Ketika Imam Ali menyebutkan dalam doanya, dan ini doa Nabi Allah Khidir, anggap aku masuk neraka dan aku mampu di neraka, sabar, tapi aku gak pernah bisa sabar untuk berpisah denganmu ya Allah. Kenapa? Karena yang diharap cuman Allah. Bahkan kalau sampai aku dimasukkan ke sana, aku akan teriak, aina kunta ya ghiyathal mustaghithin, aina kunta ya habiba qulubis sadiqin, aina kunta ya ilahal alamin. Ini al-hubbul khalis, berangkat menuju kepada Allah, bukan min khaufin, takut, bukan min raja, mengharapkan, tetapi murni min hubbin lillah wa syukrillah, hanya cinta pada Allah. Imam Ali pernah menyebutkan begini, ma abadtuka khawfan min narik wala raghbatan fi jannatik bal wajadtuka ahlan lil ibadah fa'abadtuk. Ya Allah, munajat Imam Ali, aku tidak beribadah kepadamu atau menyembah kepadamu karena takut nerakamu, atau aku karena mengharapkan surgamu, tetapi aku menyembahmu karena engkau layak dan pantas untuk aku sembah. Karena itu aku menyembah kepadamu, murni.
Ini yang sering saya ungkapkan bahwa surga para anbiya, surga para a'immah wal auliya, surga mereka itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya surga yang kita dengar dalam riwayat atau dalam ayat-ayat Quran, yaitu ada sungai mengalir, ada bidadari, ada anak-anak kecil, ada arak, ada lagi juga harir, pakaian-pakaian dari apa? Dari sutra, ada buah-buahan. Itu termasuk surga para umum, dan termasuk mereka para anbiya juga memperoleh itu, dan para a'immah dan para aulia. Tapi surga a'immah, surga para anbiya, surga mereka itu ialah Allah itu sendiri. Kita mungkin mendengarkan Imam Sajjad Ali Zainal Abidin alaihi salam dalam doanya, beliau berkata, ilahi wa jannati, hei Tuhanku, surgaku itu Allah. Maka ketika jannatuhum Allah, surga mereka Allah, maka mereka enggak pernah lagi memikirkan neraka, enggak memikirkan lagi jannah. Tapi sekali lagi jangan disalahfahami bahwa ibadah kita ketika takut neraka Allah atau ketika mengharap surga Allah salah. Tidak, sekali lagi tidak salah. Itu diizinkan oleh Allah dan itu kemampuan kita. Karena itu kemudian ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada ungkapan dari A'immatul Adhar ketika mereka berlindung dari api neraka, seperti ungkapan Imam Husain dalam doa Arafah, ya Allah, aku mohon kepadamu sesuatu. Kalau sesuatu ini telah kamu berikan, maka yang tidak kamu berikan semua itu enggak masalah bagiku. Tapi kalau sesuatu ini tidak kamu berikan, maka semua yang kamu berikan padaku tidak ada artinya. Apa itu permohonan beliau? Lepaskan dan jauhkan aku dari api neraka. Ketika ada doa-doa semacam ini dari mereka, bukan berarti nerakanya, tetapi karena neraka itu simbol kemurkaan Allah. Karena itu mereka takut dari kemurkaan Allah. Ma abadtuka khawfan linarik wala raghbatan li jannatik wa innama abadtuka li annaka ahlun lil ibadah fa'abadtuk. Ini ketika mereka berangkat kepada Allah, begini, lal jannah walan nar, wala semuanya. Tapi kalau kita beribadah mengharapkan surga, ingin jauh dari neraka, itu sudah juga ibadah yang besar. Artinya kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Ada yang kita harapkan. Seperti mungkin pernah kita bahas waktu kita membahas Asma Allahil Husna. Ketika kita menyebutkan Ya Razzaq, maka dibalik sebutan kita terhadap salah satu nama Allah ini ada tujuan di balik itu, ialah rezeki yang kita harapkan. Ya Ghaffar, ampunan yang kita harapkan. Ya Rahman, rahmat yang kita harapkan. Ya Syafi, kesembuhan yang kita harapkan. Dan dalam semua arti Asmaul Husna. Tetapi ketika kita menyebutkan Ya Allah, maka murni gak ada sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang ada di Asmaul Husna masuk dalam kalimat Allah mutlak. Karena itu kemudian kalimat ini menjadi Ismullahil A'zam. Jadi mereka menyembah Allah bukan karena surganya, bukan karena nerakanya, tetapi mereka menemukan Allah yang paling layak untuk disembah, maka mereka menyembah kepada Allah. Orang-orang semacam ini yang sudah tidak ada lagi di hati mereka kecuali Allah, maka mereka tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya harapan mereka kepada Allah. Neraka masih makhluk, surga masih makhluk, tapi mereka hanya terfokus pada Khalik dan tidak lagi kenal makhluk. Kapan kita akan memperoleh ini? Kita di dunia yang menyembah kepada Allah karena surga, menyembah kepada Allah takut neraka. Masih ada neraka, ada surga di hadapan kita. Nanti ketika kita di hari kiamat, setelah kita mendapatkan pahala dari Allah, setelah kita memperoleh sesuatu keistimewaan dari Allah, di saat itu kita memperoleh satu dari Allah, yaitu apa?
dikeluarkan dari hati kita segala sesuatu yang ada cuman Allah dan tiada kecuali Allah. Salah satu kenikmatan penghuni surga yang Allah akan berikan kepada mereka yaitu firman Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah nisbatkan, Allah akan memberikan minum pada mereka, minuman tahura. Dengan minuman ini mereka menjadi orang suci semuanya. Apa artinya syaraban tahura? Ada komentar dari Al-Imam As-Sadiq, yutahhiruhum an kulli syai'in siwallah. Saat itu Allah bersihkan mereka dari segala sesuatu kecuali hanya ada Allah. Ini nanti kita akan peroleh di hari kiamat. Ketika orang-orang yang beramal soleh di sini dan kemudian mereka akan masuk surga, nanti mereka di hari kiamat oleh Allah akan diberi syaraban, minuman. Dari minuman ini mereka menjadi tidak lagi mereka melihat sesuatu kecuali mereka melihat Allah. Ini yang diperoleh orang-orang mutahharin di sini sebelum di akhirat. Ini kemudian kedudukan besarnya, kedudukan ahlul bait. Mereka telah diutahhirumuhullah an kulli syai'in siwallah semenjak mereka di dunia sebelum di akhirat. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah telah sucikan mereka sehingga mereka tidak mengharapkan sesuatu, tidak melihat sesuatu kecuali hanya ada Allah dan tiada selain Allah. Kaum mukminin akan dapat ini kelak di akhirat dengan ketentuan tertentu, tingkat tertentu, tapi kelak setelah mendapatkan wasaqahum rabbuhum syaraban. Karena itu nanti di akhirat ini Allah sifatnya gini, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah. Nanti orang-orang penghuni surga ini tidak melihat sesuatu kecuali Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, Allah berikan ila rabbiha, cuman kepada Allah. Dan ayat ini juga salah satu bukti bahwa Allah tidak bisa dilihat. Karena nanti di surga kaum mukminin lihat bidadari, lihat anak-anak kecil, wildan mukhalladun ka'annahum lu'lu'un maknun, lihat arak, lihat bermacam-macam kenikmatan, tetapi oleh Allah dianggap mereka itu enggak melihat semua itu kecuali ila rabbiha nadhira. Hanya kepada Allah mereka melihat. Artinya apa? Mereka melihat bidadari, mereka melihat Allah, mereka melihat anak, mereka melihat Allah, mereka lihat apapun yang ada cuma Allah. Itu nanti. Tetapi orang-orang yang telah disucikan oleh Allah di dunia ini, mereka telah melihat di dunia ini enggak ada kecuali Allah. Wallahi, kata Imam Ali, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi qablahu wa ba'dahu. Aku tidak melihat sesuatu kecuali di situ aku melihat Allah sebelumnya dan setelahnya. Ini baru kita akan menemukan fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ini mereka telah menikmati dimanapun mereka palingkan pandangan mereka, mereka cuma melihat Allah dan tiada selain Allah. Dan yang terdepan di antara seluruh makhluk Allah yang memperoleh ini ialah Al-Habib Al-Mustafa Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Allah sifati beliau, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati mereka ini, hati beliau sallallahu alaihi wa alihi, tidak ada kecuali Allah, dan pandangan dari hati ini tidak ada sama sekali tercampur sesuatu. Semuanya murni hak, murni sidq, karena tidak melihat kecuali melihat Allah. Ma kadzabal fuad ma ra'a. Fuadu, hati beliau tidak ada kecuali Allah. Maka mata ini enggak memandang kecuali mandang Allah. Ini untuk menjadi kaum muttaqin ada 3 cara. Dengan khauf, rasa takut. Dengan roja, hanya pengharapan.
Dan di puncak dari segala ini ialah dengan murni cinta untuk Allah. Orang yang cinta tidak pernah mengharapkan sesuatu yang ia cintai. Cukup ia bisa memperoleh kecintaan dari yang dicintai. Imbalan terbesar, harapan terbesar dari orang yang mencintai sesuatu ialah agar ia memperoleh jawaban cinta itu darinya. Agar ia dicintai oleh yang ia cintai. Kalau orang ingin pergi menuju kepada Allah dengan hanya cinta pada Allah, kemudian tujuan mereka cuma memperoleh cinta dari Allah, maka dari mulai Adam Abul Bashar sampai manusia terakhir tidak pernah memperoleh cinta dari Allah kalau tidak melalui Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, baru kalian dicintai oleh Allah. Ini untuk umat beliau pasti, tetapi untuk al-anbiya sebelum beliau, seluruh kedudukan yang diperoleh para nabi adalah kaitannya cinta mereka kepada Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Gamblang Imam Ja'far ketika ditanya, bagaimana si Ibrahim sampai mendapatkan julukan Khalilur Rahman? Jawaban Imam Ja'far Shadiq singkat, likathrati salatihi ala Muhammad wa ali Muhammad. Cuman karena banyaknya selawatnya kepada Muhammad wa ali Muhammad. Ini 3 cara untuk memperoleh jalan menuju menjadi orang bertakwa. Ayyuhal ikhwah, ini kajian kita terhadap hudan lil muttaqin akan saya berhentikan sampai sini. Besok kita akan kita kaji lagi sifat-sifat kaum muttaqin. Tapi semestinya masih ada bahasan berkaitan dengan sifat-sifat kaum muttaqin dalam surga. Tapi kita tinggalkan ini untuk nanti ayat-ayat berikutnya. Kita masih akan menemui lagi kaum muttaqin. Di sana mungkin kita akan bicarakan sifat-sifat orang yang bertakwa menurut Al-Quran, baru menurut Rasulullah, dan menurut Al-Aimmatul Athhar alaihimussalam. Itulah kajian kita malam ini, dan insya Allah minggu yang akan datang kita akan berhentikan seperti kajian Baqarah. Kita akan memperingati Milad Zahra, hari kelahiran putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di bulan tanggal 20 Jumadah Tsaniyah. Jadi minggu berikutnya malam Rebo yang akan datang insya Allah kita akan mengadakan Milad Az-Zahra. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.